Selamat siang teman-teman. Halo, Siang, Bang. ya dengar nggak suara saya? Pak, Oke, selamat sore Pak. ya selamat sore. Kita bisa langsung aja mungkin ya, mulai ininya supaya nggak ngaret juga. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas dua materi sekaligus ya. Materinya yang kemarin mengenai graph sama time complexity ya. Sejauh ini teman-teman udah ini belum? Gimana kira-kira udah nangkep belum? Apa yang dimaksud sama graph? Gimana cara menyelesaikan permasalahan graph pakai Kruskal sama Prim gitu? Ya, gimana? Belum ngerti, Pak. Belum ngerti. Yang mana yang belum ngertinya time complexity-nya apa grafnya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, waduh. Bang belum nonton itunya, belum nonton videonya. Yang kedua. Yang mana yang mana? Yang kedua yang mana? Yang materi kedua, Pak. Oh, yang materi kedua ya. Berarti yang time complexity ya. Ya. Oke, langsung aja mungkin kita ini ya, coba masuk ke materi yang pertama dulu aja tadi. Karena yang pertamanya masih ini juga ya, ada yang bingung. Nih, jadi materi yang pertama itu mengenai graph ya. Jadi graph itu biasanya digunakan untuk mencari solusi-solusi yang membutuhkan jalur terpendek atau shortest path. Maaf. Jadi biasanya si graph ini dia digunakan untuk nyari jarak terpendek. Misalnya kalau teman-teman mau ngebuat satu rancangan ini misalnya konfigurasi buat fiber optik, kalau nggak konfigurasi buat LAN gitu kan. Biasanya dia kan sumber daya si kabelnya itu terbatas ya. Sumber daya kabelnya itu semakin sedikit kita pakai kabelnya, semakin bagus gitu kan, karena kita memerlukan cost juga, kita memerlukan biaya juga untuk beli kabelnya. Biasanya si vendor-vendor jaringan atau si penyedia dia memperhitungkan gitu ya ke arah cost penggunaan dari si kabelnya. Maka algoritma ini tuh bisa digunakan juga untuk mencari rute terpendek ya. Jadi kalau secara umum si teori graf itu merupakan cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik ya. Lalu graf tersendiri merupakan himpunan benda-benda yang disebut dengan simpul atau vertex yang terhubung oleh sisi busurnya. Jadi kalau misalnya balik lagi ke contoh kasus yang tadi fiber optik misalnya. Kita mau ngubungin misalnya fiber optik ke tiap perumahan. Di sini misalnya ada 6 perumahan ya. Perumahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana kita menghubungkan fiber optik ini ke seluruh perumahan itu dengan kabel sependek mungkin gitu, dengan si penggunaan fiber optik sependek mungkin gitu. Jadi kegunaan dari si teori graf itu untuk mencari rute terpendek instalasi jaringan misalnya. Lalu si graf itu sendiri dia tuh komponen-komponennya diantaranya ada vertex atau simpul, juga edge. Yaitu sisi gitu ya. Vertex itu tadi di kasus yang pemasangan fiber optik itu kita representasikan si vertex ini dengan si perumahannya. Jadi kita anggap si vertex ini perumahannya, perumahan 1, 2, 3 sampai 6. Lalu edge ini adalah kabelnya gitu ya. Dia kabel si fiber optik yang akan ditanam gitu, akan dikonfigurasi. Nah, contoh graf itu seperti ini. Misal kita punya himpunan vertex. Misalnya kita abaikan dulu nih gambar yang di bawahnya ini. Misalnya
Di sini masih belum ada gambarnya, anggap saya masih kosong gitu ya. Kita punya himpunan vertex kayak gini misalnya. Vertexnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa gambarin 1, 2 untuk memodelkan si grafnya ya. 3, 4, 5, 6 misalnya. Lalu di sini edge itu apa tadi? Edge itu simple ya. Dia bisa dibilang si kabel fiber optiknya. Nah, himpunan edge ini dia biasanya himpunannya itu menandakan si edge-nya ini dia terhubung dari mana ke mana, node mana dari node asalnya ke node tujuannya. Misalnya di sini di edge pertama 1,2 berarti dia menghubungkan si vertex 1 ke vertex 2 gitu. Misal seperti ini. Lalu vertex 1 ke vertex 5. Nah, seperti ini. Vertex 2 ke vertex 5. Seperti ini. Vertex 2 ke vertex 3 gitu. 4 ke 3 misalnya. 4 ke 5 sama 6 ke 4 gitu ya. Ini 6 ke 4 misalnya ke sini gitu. Nah, jadi bisa dibilang selain kita belajar gimana caranya menghitung shortest path atau jarak terpendek, kita juga belajar gimana caranya memodelkan suatu graf gitu. Misal kita hanya dikasih tahu nih himpunan dari vertex-nya tuh apa aja, himpunan dari edge-nya apa, cara ngegambarnya tuh caranya kayak tadi gitu. Jadi pertama kita gambarkan dulu vertex-nya, lalu kita lihat nih hubungan antar edge-nya. Dia menghubungkan dari vertex mana ke vertex mana gitu. Nah, varian dari graf ternyata ada lagi nih graf yang memiliki arah. Jadi dia si edge-nya itu atau si simpulnya itu memiliki arah. Kalau tadi kan ininya itu si simpulnya itu atau si edge-nya itu dia nggak ada arahnya ya. Misal kita dari 6 ke 4 bisa aja dari 4 ke 6 gitu ya. Jadi nggak ada aturan arah dari si edge-nya itu, dari edge asal ke edge tujuannya itu nggak ada aturan dari harus kemananya gitu. Nah, sedangkan directed graph itu merupakan graph yang memiliki arch atau sisi berarah. Jadi dia si ininya itu, si fiber optiknya itu hanya boleh dari A ke B aja misalnya. Di sini di gambar contoh gambar ini dia hanya boleh dari A ke B aja gitu, nggak boleh dari B ke A karena arahnya itu dari A ke B. Nah untuk vertexnya di directed graph ini dia sama namanya vertex juga, namun untuk edge-nya itu biasanya sebutnya itu arch atau sisi berarah gitu. Untuk mencari rute terpendek yang tadi nggak ada arahnya, undirected graph itu, kita bisa pakai algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Tapi kalau kasusnya menggunakan directed graph atau graph berarah, kita nggak bisa lagi tuh pakai algoritma Prim sama Kruskal. Biasanya kita pakai algoritma yang namanya algoritma Dijkstra dan algoritma A-star. Tapi untuk sebelum UTS ini kita akan belajarnya mengenai yang undirected dulu aja kali ya, karena nanti directed graph itu pokok bahasannya ada di materinya di setelah UTS atau untuk UAS gitu ya. Sama seperti tadi untuk memodelkannya, misalnya di sini ada vertexnya A sampai F, lalu untuk edge-nya A ke B. Nah ini dalam arti nih kalau misalnya A ke B itu, dia berarti dari A ke B, nggak bisa dari B ke A. B ke C, dari B ke C, bukan nggak bisa dari C ke B. Kalau tadi kan yang undirected, kita bisa misalnya di sini edge-nya 1 ke 2. Kita bisa juga gambarkan 2 ke 1, soalnya dia nggak ada arahnya kan. Nah, lalu contoh implementasi dari graf ini, yaitu mencari jarak minimum instalasi perangkat jaringan. Yang tadi bisa kita mau nanam fiber optik misalnya, dari kota satu ke kota lain, misalnya, atau dari perumahan satu ke perumahan lain. Lalu mencari jarak minimum pada konstruksi saluran sanitasi. Biasanya kalau mau bikin ini ya, selokan gitu ya, mau bikin saluran pembuangan air. Nah, biasanya kita bisa juga menggunakan algoritma ini. Lalu mencari jarak minimum penanaman kabel fiber optik tadi sudah ya. Lalu ada lagi sekarang kasusnya itu minimum spanning tree. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya udah belajar mengenai graf, di materi-materi yang sebelumnya juga saya sudah jelaskan apa itu yang disebut dengan tree, apa yang itu yang disebut dengan
forest. Jadi tree itu dia uh, satu graf yang tidak boleh membentuk sebuah cycle. Jadi dia tidak boleh membuat sebuah cycle. Nah, sekarang dari si tree itu kita pengen nyari nih minimum dari si cost spanning tree ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya contohnya buat tadi misalnya mau menanamkan fiber optik gitu ya. Misal di sini kita punya himpunan vertexnya V1 sampai V5. Misal kita anggap aja V1 sampai V5 ini perumahan 1 sampai perumahan 5 ya. Lalu edge-nya sebagai berikut, sehingga visualisasinya kayak gini misalnya. Nah, gimana kita cara mencari rute terpendek untuk menghubungkan V1 sampai V5 ini gitu ya. Ada dua cara, tadi yang undirected graph itu, yang pertama kita bisa menggunakan algoritma prim, dan yang kedua ada algoritma Kruskal gitu ya. Untuk algoritma prim sendiri atau algoritma Kruskal, ini algoritma Kruskal dulu aja ya. Untuk algoritma Kruskal, jadi langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan dalam algoritma Kruskal itu, kita bisa mulai dari vertex mana aja, beda dengan si algoritma prim. Kalau algoritma prim kita mulai dari inisial vertex. Tapi kalau di algoritma Kruskal kita bisa mulai dari mana aja. Lalu aturan yang kedua, tidak boleh membentuk cycle. Cycle itu seperti lingkaran ya, misalnya dari V1, V2, V5 ke V1 lagi. Kita membuat sebuah lingkaran. Contoh misalnya seperti ini nih. Misal saya bikin garis merah ini. Ini membuat sebuah cycle, sebuah lingkaran gitu ya. Kita tidak boleh dalam algoritma Kruskal ini kita tidak boleh membentuk sebuah cycle. Lalu cari edge dengan cost rendah. Nah, jadi dia tidak dimulai dari inisial vertex dan dia bisa dimulai dari vertex mana saja. Lalu tahapan selanjutnya cari edge dengan cost terendah. Misalnya di sini kita cari nih. Cost yang terendah tentunya yang satu ya. Misal di sini V3 sama V2. Yang menghubungkan V3 dan V2 kita merahin di sini. Lalu yang terendah selanjutnya V2 menuju V4 ya. Di sini satu juga kita merahin lagi. Lalu di sini yang terendah lagi yang mana nih? Yang V1 ke V2 ya. Dia 2. Kita merahin lagi. Nah, sekarang V4 ke V5 nih, ternyata rendah juga, 2, paling rendah di antara yang lain, di antara 5, 5, 6. Nah, kita tarik garis lagi, dan ini masih belum membentuk cycle ya. Kira-kira masih ada yang belum terhubung nggak? Kira-kira udah ya, ternyata udah semuanya terhubung. V1 ke V2, ke V3, ke V4, lalu V4 ke V5 juga sudah terhubung ya. Nah, berarti spanning tree-nya ini nih, yang merah-merah ini, yang tadi kita tarik. Nilai, jadi MST-nya, minimum spanning tree-nya 2, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 2. Jadi totalnya 6 ya. MST-nya sama dengan 6 gitu. Nah, itu pakai cara Kruskal tadi ya. Gimana sekarang kalau pakai algoritma prim gitu? Nah, untuk algoritma prim langkah-langkahnya yang pertama dimulai dari node awal atau inisial node. Biasanya dari indeks yang ke-1 gitu. Lalu tidak boleh membentuk cycle. Sama ya, sama algoritma prim tadi, dia nggak boleh membuat cycle. Lalu cari edge dengan cost rendah pada setiap leaf atau ujung cabang spanning tree-nya yang terbentuk. Gitu. Misal, contoh yang ini kita kerjakan dengan menggunakan algoritma prim ya. Tentunya pasti nilai MST-nya sama ya, 6 juga. Kalau nggak 6 berarti algoritmanya yang salah nih. Misal di sini saya mau initial step-nya itu di V1 ya. V1. Kita lihat, V1 ini dia punya leaf atau punya ujung edge-nya itu ada 2, 5, sama 5. Di antara ketiga cabang ini, yang paling kecil cost-nya tentunya yang 2 ini ya. Berarti kita ambil ini. Merahin. Nah, sekarang kita punya 2 leaf atau punya 2 ujung cabang, yakni V1 sama V2. Kita lihat lagi nih. Di V1 ini dia cabangnya atau edge-nya ada di 5 dan 5. Sementara di V2 ini ada 6, 1, dan 1. Yang terendah pastinya yang 1 ya. Kita bisa pilih nih, mau yang ke arah V4 ataupun yang ke arah V3. Karena keduanya memiliki nilai yang
sama ya, ini 1 gitu ya. Kita tarik lagi di sini, berarti 1 dipakai juga. Nah, sekarang kita punya 3 lift nih. Lift yang pertama ada V1, V2, dan V4 gitu ya. Nah, untuk V4 ternyata cost-nya ada yang 2, 3, V1 5, 5, dan V2 6, 1. Kita ambil yang V1 menuju V3 ya, karena cost-nya rendah nih, paling rendah nih, 1 dibandingkan yang 5, 3, dan 2. Kita tarik lagi. Lalu yang belum terhubung ternyata yang V5 ini nih. Nah, V5 ini dia yang memungkinkan untuk menghubungkan V5 ini paling dari vertex V1, V2, dan V4. V3 nggak ada ya, nggak ada edge yang menghubungkan ke arah V5-nya. Di sini V1 ke arah V5 itu 5, V2 ke arah V5 itu 6, dan V4 ke arah V5 itu 2. Paling rendah itu adalah 2. Berarti kita ambil edge-nya yang 2. Nah, sekarang kita hitung lagi. 1, jadi MST-nya 1 ditambah 1 ditambah 2 yang ini, ditambah 2. Hasilnya 6 juga ya, sama yang kruskal tadi ya. Hasilnya sama yang kruskal dan yang prim gitu. Nah, untuk yang graf saya rasa ini aja gitu materinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau ada yang masih belum jelas nggak mengenai penjelasan saya tadi? Pak, saya masih nggak ngerti yang prim. Yang nggak ngertinya di mananya? Yang kenapa dia yang tadi yang V1, V2-nya itu, terus sama V2, V4-nya? Yang mana? V1, V1, V2, V2, V4, terus V3 sih ngerti itunya. Kenapa bisa kayak gitu? Oh, saya jelaskan lagi ya. Yang prim ya, yang kruskal udah ya? Ngerti nggak kalau yang kruskal? Iya. Ah, yang prim ya. Jadi yang prim itu aturannya kan yang prim ini ya. Prim itu dimulai dari not awal ya. Ya. Dimulai dari not awal. Misal di sini teman-teman bisa mulai dari not mana aja nih, terserah mau dipilih not awal yang mana. Tapi biasanya umumnya si not awalnya itu dia dimulai dari indeks terendah. Kan di sini V1 sampai V5 itu indeks terendahnya angkanya paling rendah itu 1 ya. Ini 1 misalnya. Ya. Terus ini. Nah, jadi misalnya untuk yang prim itu pertama kita tentukan dulu nih vertex inisialnya yang mana. Biasanya pada umumnya tuh vertex yang digunakan tuh vertex yang indeksnya paling rendah. Di sini kan ada V1 sampai V5 ya. Biasanya indeks paling rendah tuh kan kalau dari 1 sampai 5 paling rendah tuh 1 ya. Jadi di contoh ini kita coba mulainya dari vertex yang pertama. Nah, di vertex yang pertama ini dia kan ada simpul yang menghubungkan ke vertex lain itu ada 3 nih. Ada yang ini 1, ada yang ke sini, dan ada yang ke V5. Ada yang ke arah V2, V4, dan V5. Nah, sekarang untuk memilih edge yang mana yang akan kita lalui, kita pilih nih berdasarkan cost paling rendahnya atau berdasarkan jarak paling rendahnya. Kalau V1 menuju V2 itu kan paling rendahnya dia 2 ya. V1 ke V4 itu dia jaraknya atau cost-nya tuh 5, dan V1 ke V5 itu jaraknya 5. Berarti paling rendah itu cost-nya yang 2 kan. Nah, maka kita ambil edge-nya yang V1 ke V2 gitu. Seperti ini. Nah, lalu sekarang kan lift-nya ada 2 ya. Jadi kita sudah melalui dua kota gitu. Misalnya 2 perumahan. Perumahan V1 dan perumahan V2.
Nah, berarti kita bisa ngambil lagi nih arahnya dari V1 dan V2. Bisa kita pilih edge-nya atau bisa kita pilih sisinya yang dari V1 atau V2. Karena V1 dan V2 ini udah dilewatin misalnya. Jadi kita pilih nih, V1 kan dia ada arah yang ke V5 dan V4. Dan V2 itu dia ada yang ke arah ke V5, V4, dan V3. Nah, kita cari lagi edge dengan cost terendahnya. Ternyata yang paling kecil tuh ini nih, yang satu ini ke arah V4 dan ke arah V3. Kita boleh pilih yang mana aja nih, kalau misalnya case-nya kayak gini nih sama. Selama dia tidak membentuk cycle, kita boleh milih yang mana aja. Kita boleh milih yang V2 ke V4 ataupun V2 ke V3. Tadi contoh sebelumnya saya ambil yang V2 ke arah V4 ya. Berarti sekarang saya coba ambil yang V2 ke arah V3 nih. Kita ambil misalnya. Yang ini sudah. Nah, sekarang kita punya tiga ujung, tiga kota yang sudah kita lalui. Ada V1, V2, dan V3. Nah, jalan yang bisa kita ambil nih di V1 itu yang ke arah V5 dan ke arah V4. Yang V2 itu ke arah V5 dan V4. Dan yang arah V3 itu dia cuma bisa ambil ke arah V4 aja. Kita lihat paling kecil ternyata cost-nya itu yang ini nih, yang V2 ke arah V4 gitu. Maka ini kita ambil. Nah, di sini kan ada juga nih vertex-vertex atau edge-edge yang cost-nya ternyata masih rendah tapi belum diambil. Misalnya yang V3 ke V4 ini. Kenapa sih nggak kita ambil aja nih V3 ke V4? Kalau misalnya kita ambil nih kayak gini, kita ambil, berarti kita ngebuat sebuah cycle. Tadi di aturan itu nggak boleh ya ngebuat sebuah cycle, sebuah lingkaran gitu. Itu nggak boleh. Jadi si V3 ke V4 ini nggak kita ambil gitu. Lalu sekarang yang belum terhubung kan V5 nih ya. V1, V2, V4, dan V3 ini udah terhubung nih. Yang belum terhubung berarti tinggal si V5 aja. Nah, sekarang si V5 ini kan dia bisa terhubung melalui V1. Di sini ada jalannya dari V1, lalu dari V2 dan V4. Ternyata dari V2 itu cost-nya 6, dari V1 itu cost-nya 5, dan dari V4 itu cost-nya 2. Nah, karena kita ambil yang paling rendah, jadi kita ambil yang V4 menuju V5-nya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Gimana? Nah, paham, Pak. Udah ya? Oke. Berarti untuk yang grab sudah clear ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke yang keduanya ya. Yang time complexity-nya. Kok namanya Nabila? Jadi, nah lalu untuk time complexity, untuk materinya mungkin sudah saya jelaskan ya di videonya ini, nggak perlu saya jelaskan lagi mungkin ya. Teman-teman mungkin udah bisa lihat di videonya penjelasan mengenai worst case, best case, average case, dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kita masuk aja ke menghitung time complexity-nya ya, karena tadi pada bingung di gimana cara menghitung time complexity-nya ya. Iya, Pak. Nah, ya. Nah, lalu gini nih cara menghitung time complexity itu. Misal kita melakukan inisialisasi nilai. Kalau enggak kita memasukkan satu nilai ke sebuah variabel. Contohnya di sini variabel time. Dikasih nilai 0. Nah, dia kompleksitasnya itu 1. Jadi kalau misalnya kita hanya inisialisasi atau kita melakukan penjumlahan, satu baris itu dianggap ininya 1 ya. Dianggap kompleksitasnya itu 1. Misal di sini. Di sini baris pertama berarti C1 ya. C1 kompleksitasnya itu 1. Meskipun kita misalnya mau bikin time 0 dikali 2 atau 1 dikali 2, itu tetap kompleksitasnya 1. Karena pada prosesnya, si program itu hanya menjalankan iterasi selama 1 kali gitu. Nah, lain halnya dengan looping atau pengulangan. Kalau pengulangan itu biasanya si prosesor atau si program itu dia menjalankan programnya itu lebih dari 1 kali atau sejumlah si pengulangannya. Misal di sini kita akan melakukan pengulangan 1 sampai n kali.
maka si komputer atau prosesornya itu dia akan menjalankan program itu sebanyak n kali gitu. N kali. Nah, seperti ini. Lalu untuk di dalamnya juga akan karena dia berada di dalam loopingnya, misalnya seperti temp sama dengan temp 1, temp ditambah 1 di pangkat 3 misalnya, dia tetap menjalankan program itu sebanyak n kali karena dia ada di dalam looping, di dalam for-nya. Lain halnya dengan yang baris keempat ini. Kalau yang baris keempat ini dia kan posisinya si potongan program itu di luar for-nya ya, di luar looping-nya. Nah, maka dia kompleksitasnya hanya 1 gitu. Di sini hanya 1 kan. Nah, lanjut. Ini penjelasannya sudah ada di videonya ya. Misal kita ambil lagi contoh nih di sini. Misal di sini contohnya for 1 sama dengan i sama dengan 1, dia akan menjalankan looping sejumlah n kali. Di sini kita tulis C1 kompleksitasnya adalah n. Lalu C2-nya ini hanya inisialisasi saja, tapi dia harus diperhatikan nih, si inisialisasi ini dia ada di dalam looping-nya nih. Karena dia nulisnya itu nulis programnya di dalam looping-nya. Berarti C2-nya sejumlah n kali juga. Lalu looping yang kedua ini kita lihat barisnya, looping yang kedua dia ada di luar looping ini ya. Berarti dia melakukan pengulangannya sejumlah n kali juga, n C3-nya. Dan sedangkan yang looping yang J ini, dia melakukan looping di dalam looping yang I. Berarti kompleksitasnya C4-nya n dikali n. Dia melakukan pengulangan sejumlah n yang I-nya, lalu n yang J-nya. Misal I-nya itu 3, dia akan melakukan looping sebanyak 3 kali, lalu di dalamnya si J-nya itu 3 juga, dia akan melakukan looping J-nya 3 kali juga. Berarti 3 dikali 3 sejumlah 9. Berarti yang di dalam potongan program yang ada di dalam nested looping ini akan menjalankan program sebanyak 9 kali, kalau misalnya n-nya sama dengan 3. Nah, maka yang inisialisasi nilai AI ini sama dengan AJ plus I plus J ini, itu kompleksitasnya akan n pangkat 2, karena dia ada di dalam 2 looping gitu ya. Nah, lalu gimana Pak kalau misalnya loopingnya tuh ada 3 misalnya? Nah, kalau loopingnya 3, berarti kan dia ada 3 looping. Misalnya ini ada di luar sini ya, si for-nya ini. Nih, ini misalnya dia melakukan looping 1 kali. Lalu di sini kita melakukan yang kedua ini, looping yang kedua kalinya. Dan yang si J itu adalah looping yang ketiga kalinya. Jadi kompleksitasnya kalau misalnya ada 3 buah nested looping, n dikali n dikali n, berarti n pangkat 3. Ada 4 looping berarti n pangkat 4. Ada 5 looping berarti, ada 5 nested looping berarti n pangkat 5. Sampai seterusnya gitu. Nah, lalu kompleksitas dari contoh program ini yaitu big O, n pangkat 2. Gitu. Misal kita punya penghitungan loopingnya sebagai berikut. Contohnya seperti ini misalnya. Lalu si while loop ini dia konstan ininya si cost-nya itu direpresentasikan dengan TJ misalnya. TJ min 1, di mana nilai TJ-nya itu dia setara dengan n dikali n min 1 per 2 misalnya. Seperti ini. Lalu kita jumlahkan, ternyata hasilnya itu dia A pangkat 2, A dikali N pangkat 2 plus B pangkat B kali N dan plus C gitu ya. Dia hasil si cost-nya itu, time complexity-nya ternyata ini. Nah, tapi kenapa yang kita ambil time complexity itu hanya N pangkat 2 aja? Nah, ternyata si BN dan si C ini, dia tidak begitu berpengaruh, bahkan si A ini juga tidak begitu berpengaruh pada time complexity ini. Karena si BN dan si C juga si A ini, dia bersifat polinomial. Sedangkan si N ini, N pangkat 2 ini, atau N pangkat 3 dan seterusnya, dia bersifat eksponensial yang tadi, mohon maaf, yang tadi bersifat polinomial. Dan si N pangkat 2 ini bersifat eksponensial. Jadi kalau misalnya digambarkan kurvanya, eksponensial tuh, pertumbuhan fungsinya tuh akan seperti ini. Dia akan melonjak tajam. Sedangkan si polinomial itu dia lurus, berbanding lurus seperti ini. Garis gitu aja. Jadi semakin besar X-nya, maka si Y-nya semakin besar juga. Tapi pertumbuhannya tidak melonjak tajam gitu.
Maka yang paling berpengaruh itu yang si eksponensial. Jadi yang diambil adalah I O N pangkat 2 gitu. Contohnya misalnya ini nih, insertion sort misalnya. Di insertion sort ini, looping itu misalnya dari 2 menuju 2 sampai panjang si array-nya misalnya. Berarti dia akan melakukan pengulangan sejumlah panjang array-nya gitu ya. Lalu sama halnya dengan inisialisasi key ini juga. Inisialisasi si key ini juga, dia akan melakukan pengulangan sejumlah length dari si array-nya ini gitu. Lalu misalnya contoh ya, seperti ini. Saya buat lagi contoh, misalnya contoh 2-nya ya. Contoh 2 misalnya, kita ada pengulangan seperti ini, misalnya looping seperti ini. Ini looping yang pertama, lalu looping yang kedua. Dia nilainya I. Mohon maaf, ini J harusnya. Ini nilainya J, ini J, lalu J kurang dari I. Ini J++, iya harusnya. I. Saya di sini akan melakukan print sebanyak, kita akan melakukan print X misalnya. Nah, kira-kira yang akan ke-print di sini tuh berapa kali sih? Kalau misalnya N-nya sama dengan 3, kan misalnya N di sini 3 misalnya, di yang I-nya. Di J-nya itu N-nya juga sama dengan, misalnya ini bukan I ya, ini misalnya N gitu, 3. Berarti si print X-nya ini dia akan melakukan proses looping atau bakal nge-print itu sejumlah 9 kali kan? Karena si for loop-nya itu dia nested, 3 dikali 3 kan? Kan kalau misalnya nested tadi, nested-nya 2 penyarangan atau 2 nested gitu. 2 baris, maka dia time complexity-nya N pangkat 2 kan? Kalau misalnya dia 3 baris, 3 nested, maka N pangkat 3. Nah, kalau misalnya nilai N-nya 3, berarti kan dia akan melakukan pengulangan 3 pangkat 2, sama dengan 9 gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya case-nya kayak gini? Dia akan melakukan pengulangan si I-nya itu sebanyak 3 kali, sedangkan di si J-nya ini dia akan berhenti ketika si J-nya kurang dari sama dengan I. Jadi dia akan berhentinya ketika dia kurang dari sama dengan I gitu ya. Misal, ketika si I-nya itu punya nilai 1, maka si J-nya ini J ya. Ketika si I-nya 1, maka si J-nya itu dia nggak akan melakukan looping. Kenapa? Karena si J-nya itu nilainya sudah sama dengan I kan. Dia nggak melakukan looping. Lalu ketika nilai si I-nya 2, si J ini hanya melakukan looping sebanyak 1 kali. Karena J itu dia lebih kurang sama dengan I. Ketika I-nya 2 nih, ketika I-nya 2, dia hanya melakukan 1 kali doang kan. Ketika si J-nya bernilai 2, dia tidak akan melakukan looping karena tidak memenuhi syarat yang ini kan. Nah, berarti dia hanya melakukan 1 kali saja si J-nya. Lalu ketika 3, sama juga melakukannya hanya 1 dan 2 saja. Nah, kalau misalnya kita perhatikan atau kita buat programnya, proses looping atau kasus looping seperti ini ternyata dia hanya melakukan pengulangan sebanyak N pangkat 2 per 2 kali. Misal pada kasus ini N-nya 3, berarti si print ini hanya akan melakukan pengulangan sebanyak 6 kali saja. Mohon maaf, ini ternyata N plus ya. N pangkat 2 plus N. Ini plus N ya, plus N per 2. Jadi dia hanya melakukan pengulangan sebanyak 6 kali. Contoh misal kita masukkan 3-nya ini ke si N ini. N pangkat 2 berapa? 9 ya. Ditambah N. N-nya berapa? N-nya 3, 12. Dibagi 2. Sama dengan 6. Jadi dia hanya melakukan pengulangan sebanyak 6 kali gitu ya. Mungkin untuk pembuktiannya kita coba bikin programnya ya. Kita buat program sederhananya. Di sini saya, karena saya masih belum, mohon maaf ini saya masih belum install Python sama ininya, sama R-nya. Jadi saya pakai ini dulu aja ya. Pakai browser dulu. Saya pakai JavaScript dulu aja untuk bikin programnya.
Tapi nanti pertemuan selanjutnya kita coba-coba pakai Python aja ya. Misal di sini sesuai contoh tadi ya, nested loop tadi. Misal kita buat nested loop seperti ini. For i sama dengan 1 misalnya. I kurang dari sama dengan 3. Maka dia akan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali ya. I plus plus. Lalu kita bikin kurung bukanya, lalu kita buat lagi pengulangan. Di sini misalnya pengulangannya menggunakan J ya. Dia akan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali juga, misalnya J-nya. Lalu misal di sini kita kurung tutup. Kita di luarnya bikin satu buah variabel dulu, misalnya variabel A misalnya. Buat variabel A, var sama dengan A, sama dengan 0 misalnya, A-nya awalnya 0. Lalu ketika proses looping ini, si A ini akan melakukan increment atau penambahan misalnya. A plus plus. Dan selesai pengulangannya, kita akan melihat nilai dari si A-nya ini. Kita tulis console log A. Kalau misalnya di C, teman-teman bisa pakai print. Sekarang coba kita jalankan di browser. Localhost PDA. Kita lihat di konsolnya. Kalau JavaScript itu munculnya di konsol, ya, bukan di browsernya. Nah, di sini bisa dilihat nih teman-teman. Hasilnya adalah 9 nih. Ada yang hijau nih 9 ya. Jadi si A ini nilainya 9 karena dia melakukan increment 3 dikali 3. Kompleksitasnya makanya tadi n pangkat 2 ya. 3 dikali 3, maka hasilnya 9. Nah, tapi gimana case-nya kalau misalnya si J-nya ini bukan kurang dari 3 atau bukan kurang dari n-nya, melainkan kurang dari I-nya. Nah, kita ganti aja langsung di sini ya, J kurang dari I. Kita save. Kita jalankan ulang. Hasilnya berapa kenyataannya? Ternyata hasilnya 6. Sama kan? Sama penjelasan yang tadi. Kalau misalnya J-nya itu kurang dari I, bukan kurang dari N, maka kompleksitasnya adalah N pangkat 2 plus N per 2. Di mana